Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata ada loh salah satu kerajaan Islam besar di Indonesia yang bekerja sama dengan FOC? Ya, itu adalah Kerajaan Banten. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan dibahas, perkenalkan, nama saya Malia Novianggraini, siswa SMA 2 Pandeglang, kelas 10M. Banten merupakan kerajaan yang pernah berdiri dan berjaya di ujung Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin. Masa jabatannya adalah 1552 sampai 1570 Masehi, yang juga adalah putra Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 sampai dengan 1683 Masehi. Sejarah dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Dalam catatan sejarah, disebutkan Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu berkuasa di Malaya. Titik dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan dari Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat saat itu. Tapi usaha Pajajaran ternyata gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan, Sunan Agung Jati telah menguasainya dari Pajajaran. Keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode 1525 sampai dengan 1526. Sunan Gunung Jati kemudian menetap beberapa saat di Banten dan membentuk suatu pemerintahan. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati memilih kembali ke Cirebon dan kekuasaan Banten diserahkan kepada anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin lantas dinobatkan sebagai raja pertama Kesultanan Banten dan mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Lama-kelamaan, Banten menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang dari berbagai negara lain. Komoditas utama Kesultanan Banten yaitu adalah laba yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan saat diperintahi oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir seluruh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Pasalnya, Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli, sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan pada tahun 1673 dibangun sebuah kelenteng di pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar dunia saat itu, seperti Portugis, Spanyol, hingga Belanda. Menurut Ayang Utriza Yakin, pada tahun 2008, kemajuan Banten membuat Cornelis de Houtman pada 1596 menggambarkannya sebagai Amsterdam van Java atau Amsterdamnya Pulau Jawa. Kebijakan Kesultanan Banten yang menolak praktik monopoli perdagangan rupanya tidak disukai oleh kongsi dagang Belanda di Hindia Timur atau FOC.
Terlebih, Sultan Ageng ternyata sangat keras menentang FOC. Konon, berulang kali FOC meminta sang sultan agar dapat mendirikan perwakilan di Pelabuhan Banten. Namun, permohonan tersebut selalu mendapat penolakan dari Sultan Ageng. Kemudian menyerahkan Sultan Ageng kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya, yaitu Debu Nasir Abdul Qahar atau dikenal dengan Sultan Haji. Sultan Haji berbeda dengan ayahnya. Dia cenderung lunak terhadap FOC. Hal itu dimanfaatkan oleh FOC untuk mengadu domba antara ayah dan anak ini. Memasuki tahun 1680, pecah perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Perang saudara pun tidak terelakkan. Sultan Ageng yang merasa putranya sudah melewang, menyerang dan mengambil alih istana kesultanan. Sultan Haji yang mengalami kekalahan tidak tinggal diam. Dia berusaha mendapatkan bantuan baik dari FOC hingga kerajaan ini. Selang 2 tahun, Sultan Haji mendapat dukungan penuh FOC, melancarkan serangan balik di sana Kesultanan berhasil direbut, sehingga Sultan Ageng dan putra-putra lainnya yang setia harus mengungsi ke pedalaman. Pada tahun 1683, Sultan Ageng ditemukan FOC dan dibuang ke Batavia, sementara Sultan Haji naik tahta sebagai penguasa Kesultanan Banten. Namun dia naik tahta dengan didahului perjanjian Banten yang sangat menguntungkan FOC. Selanjutnya adalah akhir hayat Kesultanan Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sepenuhnya berada dalam kontrol FOC maupun Belanda. Sebab runtuhnya Kesultanan Banten dimulai pada awal abad ke-19 saat Nusantara diduduki oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Saat itu menginisiasi pembangunan jalan raya yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Saat itu Daendels memerintah Sultan Banten untuk memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Anyar dan menyiapkan banyak tenaga kerja untuk membangun jalan tersebut. Namun pemerintahan itu ditolak oleh Sultan Banten. Akibatnya Daendels menurunkan pasukan untuk membombardir istana Sorong-Sowan, yang yaitu sebagai pusat Kesultanan Banten. Sultan Banten saat itu ditangkap dan diasingkan ke Batavia seperti ayahnya. Pada 1808, Daendels mengumumkan bahwa Kesultanan Banten menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Belanda pada tahun 1813, kolonial Inggris berkuasa. Saat itu resmi menghapus Kesultanan Banten. Sultan Muhammad bin Muhammad Zainul Salihin diturunkan paksa dari tahtanya. Apa saja sih peninggalan Banten? Peninggalan Banten yang masih ada sampai sekarang adalah antara lain Masjid Agung Banten, Masjid Kasuyatan Benteng Keraton Surosowan, Masjid Pacinan, dan Benteng Stelwich. Terima kasih. Segitu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.